kita selalu memperbaiki kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala bentuk kenikmatan, segala bentuk karunia, taufik, hidayah, keimanan dan lain sebagainya kepada kita. Dan nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak dan tidak bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan sudah sepatutnya bagi kita seorang muslim untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur, yaitu syukur yang terdapat di dalamnya 3 rukun, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Sehingga ketika kita bersyukur dengan memenuhi 3 rukun ini, kita disebut sebagai hamba yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat sedikit. Ya. Dan mereka spesial. Mereka sangat istimewa. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim seharusnya kita bisa melatih diri kita, ya, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari hamba yang istimewa tadi, hamba yang sedikit tadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah pertemuan pertama kita di dalam pembahasan tafsir Al-Quran Al-Karim, dan kita akan merujuk, ya, bukan hanya merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tetapi juga akan merujuk kepada kitab-kitab yang lainnya. Oleh karena itu mungkin yang ada di flyer itu mungkin perlu diperbaiki pekan depan, ya. Kita tidak merujuk kepada satu kitab saja, tapi kita akan merujuk ke banyak kitab insyaallah taala. Tetapi rujukan utama kita adalah tafsir, kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah sebuah pelajaran yang sangat penting, atau pelajaran yang harus dipelajari oleh seorang muslim, siapapun dia. Nih, siapapun dia, baik dia adalah santri ataupun bukan santri, apakah dia muda ataupun tua, apakah dia seorang ustadz, seorang da'i, atau seorang pengusaha, seorang bisnismen, semua yang dikatakan muslim, maka dia wajib untuk mempelajari Al-Quran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keluhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang umatnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang ditinggalkan. Lalu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasannya bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran
itu banyak macamnya. Ya. Dan yang paling parah yang menyebabkan seseorang itu kafir adalah dia tidak mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti orang-orang kafir, mereka tidak percaya dengan Al-Quran dan isinya, tidak mengimani Al-Quran dan isinya. Itu merupakan pemboikotan yang paling besar. Ya. Kemudian macam-macam yang lainnya, Ibnu Katsir menjelaskan, wa tarku ilmihi wa hifdhihi aidan min hajranihi. Meninggalkan mempelajari dan menghafalkan Al-Quran itu termasuk bentuk memboikot Al-Quran. Baik. Siapa di antara kita yang belum mulai menghafal Al-Quran, hati-hati. Nah, tidak menghafalkan Al-Quran termasuk bentuk di dalam pemboikotan Al-Quran. Ya. Atau meninggalkan mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Ya. Wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hajranihi. Ya. Tidak beriman kepadanya, tidak percaya terhadap Al-Quran juga termasuk bentuk memboikoti atau pemboikotan terhadap Al-Quran. Wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hajranihi. Meninggalkan mentadabburinya, ya. Meninggalkan untuk memahami Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, itu juga termasuk bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran. Ya. Jadi pemboikotan terhadap Al-Quran itu, ya, atau meninggalkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar tidak dibaca. Ya. Seorang yang baca Al-Quran setiap hari pun bisa dikatakan dia memboikot Al-Quran ketika dia tidak mempelajari isi dari Al-Quran tersebut, tidak mentadabburinya, tidak berusaha untuk memahaminya. Dan ini seharusnya menjadi sentilan bagi kita semua Muslim, ya, seorang Muslim yang mengaku Muslim, ya, yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengaku Salafi, tetapi dia meninggalkan Al-Quran. Ya, dia tidak mau menghafalkan Al-Quran, dia tidak mau mempelajari Al-Quran dengan begitu banyak alasan. Ya. Sibukkah? Ya. Sudah tuakah? Ya. Atau tidak ada medianya, tidak ada kitabnya, tidak ada yang bisa untuk dipelajari. Ya. Ini hanya alasan saja, hanya alasan saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar kepada kita, terutama di zaman ini, ya, yang mana ilmu pengetahuan itu mudah sekali kita akses, ya. Dan kita semua di masjid ini, ana rasa sebagian besar punya yang namanya handphone. Dengan handphone ini kita bisa belajar, ya. Kita bisa belajar, ya. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan mempelajari Al-Quran, ya. Nah, makanya di sini kita perlu berhati-hati dan perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang mentadabburi Al-Quran atau tidak? Ya, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ya, kita tidak ingin menjadi orang yang memboikot Al-Quran. Kita ingin menjadi orang yang selalu mempelajari Al-Quran, orang yang menghafalkan Al-Quran, ya, orang yang selalu membacanya dan selalu ingin mendapatkan pahala dari setiap apa yang kita pelajari dari Al-Quran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, ya, sebagai syafi' bagi orang yang membacanya, yang sering membacanya. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus dekat dengan Al-Quran,
harus dekat dengan mempelajari Al-Quran. Dan inilah mungkin yang kurang dari kita ya. Ini yang kurang dari kita, dan mudah-mudahan kita ya bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Kita latih diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari kalamnya, mempelajari kitabnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan membaca Al-Quran sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasannya membaca Al-Quran itu banyak sekali faidahnya atau banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah hadis yang tadi, yaitu Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi kita ya, sebagai penolong bagi orang yang sering membacanya, orang yang sering mempelajarinya, orang yang sering mentadabburinya. Ya, begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf ya dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, ini dari satu huruf saja. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwasannya alif lam mim di awal surat Al-Baqarah ya, itu merupakan satu huruf. Ya. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, itu mungkin hanya menghabiskan beberapa detik saja ya, 3 detik kayaknya. Alif lam mim mungkin sekitar 3-4 detik. Itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ya. Bagaimana jika kita membaca lebih daripada itu? Membaca setengah halaman, 1 halaman, 1 juz per hari. Luar biasa apa yang akan kita dapatkan dari pahala-pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mentadaburi Al-Qur'an merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan Al-Qur'an begitu saja, tetapi kita diperintahkan untuk mentadabburinya, untuk mempelajarinya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Apakah mereka ya tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka yang terkunci? Di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik. Yaitu Allah menjelaskan di sini orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an adalah orang-orang yang terkunci hatinya. Ya. Sebaliknya orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran adalah orang yang terbuka hatinya. Orang yang terbuka hatinya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang terkunci hatinya disebabkan karena kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Ya. Kemudian di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya. Kitab ya, yang kami turunkan kepadamu ya, penuh dengan keberkahan. Supaya apa? Supaya mereka memperhatikan, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, waliyatadzakkara ulul albab ya, dan agar orang-orang yang mempunyai pikiran, orang-orang yang punya akal ya, orang-orang yang punya otak itu belajar ya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebut orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah ulul albab. Ya. Ulul albab, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang punya akal. Orang-orang yang punya akal sehat. Ya. Itu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Ya. Kebalikannya berarti, ya. Orang yang tidak belajar Al-Qur'an adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak punya pikiran, tidak punya akal sehat. Ya. Maka kita harus memilih di sini. Ya, kita ingin menjadi orang yang berakal atau orang yang bodoh, orang yang tidak berakal. Yaitu tadi dengan mempelajari Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ya dari tafsir Al-Qur'an ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimudahkan jalannya untuk tetap belajar, untuk tetap menghadiri majelis ilmu ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut ya. Dan insyaallah taala kita akan memulai pembahasan dari surat yang pertama dari Al-Qur'an Al-Karim, yaitu surat Al-Fatihah atau surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, ana ingin sedikit merubah konsep dari kajian kita selama ini. Ya, alhamdulillah Anda melihat banyak yang bawa ballpoint, bawa buku, kemudian mencatat. Ya, alhamdulillah, dan itu sangat bagus ya. Ketika antum datang untuk belajar dan mencatat apa yang antum dapatkan, itu sangat bagus. Ya. Kajian yang biasanya ya kita datang kajian kemudian pulang begitu saja. Ya. Insyaallah pada kajian tafsir ini kita akan rubah sedikit. Ya, bahwa kita datang ke kajian memang kita ingin mendapatkan ilmunya, dan kita tidak ingin ilmu itu hilang begitu saja. Ya. Kita tidak ingin ketika kita keluar dari masjid ilmu itu keluar juga dari otak kita. Ya. Oleh karena itu, mungkin nanti di setiap surat, ya, di setiap akhir dari surat yang akan kita bahas, ya, kita akan mengadakan ujian, ya, ujian tertulis. Ada ujian tulisnya. Ya, nanti akan disebarkan kertas kosong, kemudian anak akan bacakan soalnya dan antum jawab. Ya, kita belajar menjadi santri, ya. Kita belajar jadi santri. Antum kebanyakan belum pernah mondok, kan? Ya, belum pernah mondok. Menjadi santri seperti itu, ya. Jadi kita belajar, atau santri itu belajar bukan cuma datang di kelas begitu saja, tidak. Tapi mereka mencatat, ya, menghafal apa yang disampaikan oleh ustadznya, mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian di akhir akan ada ujian. Ya. Ini supaya apa? Supaya kita semua termotivasi untuk belajar. Jadi betul kita mendatangi majelis ilmu itu mendapatkan banyak keutamaan, ya. Banyak faidah yang kita dapatkan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dari mendatangi majelis ilmu. Tetapi kita ingin naik level sekarang. Kita ingin naik level. Bukan hanya kita rutin datang ke majelis ilmu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang banyak, tetapi kita ingin naik level sedikit, yaitu kita datang ke majelis ilmu, kita bawa sesuatu, ya. Kita bawa sesuatu yang mungkin bisa kita ajarkan kepada orang lain di rumah kita. Kita ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Oh, tadi bapak hadir di kajian, kemudian ini poin-poinnya, ini faidah-faidahnya, ya. Karena ya, apa yang kita pelajari kemudian kita ajarkan kepada orang lain,
itu pasti akan melekat, akan lebih melekat. Ya. Ilmu yang ada itu pasti akan lebih melekat. Ya. Coba deh antum praktikkan. Kalau antum belajar hanya untuk diri sendiri, pasti akan cepat hilangnya. Ya. Dibandingkan dengan kita belajar kemudian sampai rumah kita ajarkan kepada istri kita, kita ajarkan kepada anak kita, kita bikin halaqah di rumah. Ya. Mungkin hanya sekedar ya 15 menit, 20 menit sebelum tidur seperti itu, kumpul dengan anggota keluarga kita, kita bahas apa yang sudah kita dapatkan di kajian. Dan itu insya Allah, ya, insya Allah Ta'ala akan lebih berkah, ya, terhadap ilmu yang kita dapatkan. Ya. Ingatlah perkataan para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu adalah dengan mengajarkannya. Jadi belajar, memiliki ilmu, ya, itu ada zakatnya. Sebagaimana halnya harta, ya, harta itu ada zakatnya. Begitu juga dengan ilmu. Zakatnya ilmu adalah dengan mengajarkannya, ya, dengan mengajarkan kepada orang lain. Ya. Lalu bagaimana kita ingin mengajarkan kepada keluarga kita kalau kita tidak bawa apa-apa dari masjid, dari tempat kajian? Ya. Harus ada yang kita bawa, harus ada yang kita bahas nanti di hadapan keluarga kita. Ya. Oleh karena itu mungkin di pertemuan berikutnya, di pekan depan setiap hari Ahad insyaallah kita agak sering berubah-ubah ya jadwalnya. Pertama di hari Senin, kemudian berubah di hari Rabu, berubah di hari Jumat, berubah di hari Ahad yang sekarang ya. Mudah-mudahan ini jadwalnya tetap ya, tidak berubah-berubah lagi. Jadi di setiap hari Ahad ya, kita rutin antum bawa peralatan untuk berperang antum, yaitu pena dan buku khusus ya, buku khusus ya. Kemudian poin-poin apa yang disampaikan oleh ana nanti itu dicatat. Kemudian di akhir suratnya, di akhir surat setelah selesai membahas satu surat penuh, kita adakan ujiannya, ya 1-2 soal mungkin, ya, yang paling tinggi nilainya mungkin dapat hadiah, mungkin ya kalau disediakan oleh panitia Dompu Mengaji, atau ada yang mau menjadi donaturnya boleh siapkan hadiahnya, ya sekedar minyak wangi atau air minum ya, mungkin sekedar itu saja. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita lebih menghargai ilmu yang kita pelajari, ya. Kita lebih menghargai majelis ilmu. Bukan hanya datang mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu tersebut, tetapi ketika kita pulang, ya, kembali dari masjid, kembali dari tempat kajian, kita mendapatkan sesuatu, atau kita membawa oleh-oleh yang kita bawa kepada keluarga kita, ya. Dan semangat ini harus ada, ya. Harus semangat belajar, ya. Dan tidak ada alasan lagi buat kita. Jangan alasannya saya sudah tua, saya sudah sering lupa, ya, lupa bawa buku, lupa bawa ballpoint, nggak ada alasan. Bawa handphone nggak pernah lupa kan? Ada nggak yang pernah lupa bawa handphone? Mungkin ada, ya. Tapi kayaknya jarang deh, ya. Karena handphone biasanya selalu dekat dengan kita. Selalu dekat dengan kita handphone, ya. Tidak pernah jauh. Paling jauh mungkin 10 meter ketika kita masuk WC, ya, baru dilepas handphone. Tapi selebihnya handphone itu selalu ada di genggaman kita, ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan para ulama dulu, ya. Para ulama dahulu mereka begitu dekat dengan Al-Quran, ya. Mereka begitu dekat dengan Al-Quran, kemana-mana dibaca Al-Quran, ya. Dan kita hampir sama sebenarnya, sangat dekat dengan aplikasi Al-Quran. Aplikasinya dekat, ya. Antum pasti punya kan semua aplikasi Al-Quran, membaca aplikasi mushaf Al-Quran itu pasti ada, lengkap dengan tafsirnya lagi, ya. Lengkap dengan tafsirnya, lengkap dengan terjemahannya,
Ya, bahkan ada arah kiblatnya lagi di situ ya. Lengkap. Tapi memang jarang dibuka saja. Ya, jarang dibuka. Kalau ulama dulu mereka bawa ya, mereka baca Al-Qur'an di mana-mana mereka baca gitu. Kalau kita sekarang kemana-mana kita bawa, tapi nggak dibaca. Ya, itu bedanya. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat yang selalu kita baca di dalam salat kita, ya. Yang menjadi rukun di dalam salat kita. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang surat Al-Fatihah ini, kualitas dari salat kita yang wajib kita lakukan setiap harinya, 5 kali sehari kita lakukan, itu bertambah, ya, hari demi hari harus bertambah. Kualitas dari ibadah kita harus bertambah, ya. Jangan sama antara hari ini dengan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Kalau sama kualitas sholat kita hari ini dengan 10 tahun yang lalu, berarti tidak ada peningkatan, ya. Dulu kita tidak paham dengan surat Al-Fatihah, apa yang dibaca, ya, bahkan artinya kita tidak tahu artinya apa, ya. Sekarang 10 tahun kemudian masih tidak tahu juga artinya apa yang kita lakukan selama 10 tahun ini. Ya, mudah-mudahan mulai dari malam ini, ya, kualitas dari sholat kita itu berubah dan bertambah, ya, bertambah kekhusyuannya, ya, karena kita faham, ya, sedikit demi sedikit apa yang kita baca. Ya. Surah Al-Fatihah, kenapa dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Ada yang tahu? Apa artinya Al-Fatihah? Pembuka, ya. Kalau di dalam Al-Quran terjemahan itu pasti ada, ya. Al-Fatihah artinya pembuka, ya, berasal dari kata fataha yaftahu, artinya membuka. Al-Fatihah pembuka, ya. Kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Ya, berkata Imam Al-Bukhari, wa summiyat ummul kitab li'annaha yabda bi kitabatiha fil masahif. Ya. Karena penulisan di dalam mushaf itu dimulai dari surat Al-Fatihah. Ya. Wa yabda bi qiraatiha fi shalah. Dan ketika salat kita memulai bacaan kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Al-Fatihah, pembuka. Ya, pembuka. Kemudian, ya, surat Al-Fatihah juga memiliki nama-nama yang lain, ya, seperti Ummul Kitab, ya. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Kitab, inti dari kitab, inti dari Al-Quran, ya. Orang-orang menyebut ya, untuk sesuatu yang menjadi pokok, ya, dari sesuatu tersebut, ya. Contohnya Ummul Qura, ya. Ummul Qura sebutan untuk kota apa? Ya, kota Makkah. Nah, kota Makkah disebut dengan Ummul Qura karena Makkah merupakan inti dari kota-kota yang ada. Ya, itu kebiasaan orang Arab, ya, menyebut ya, atau kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya apa? Ibu, ya, inti dari sesuatu, ya. Kemudian dinamakan juga dengan surat Al-Hamd, ya, dinamakan dengan surat Al-Hamd, ya, dinamakan juga dengan Asy-Syifa, Asy-Syifa, ya, dinamakan juga dengan Al-Waqiyah, ya, Al-Waqiyah, dinamakan juga dengan Al-Kafiyah, kemudian dinamakan juga dengan Asasul Quran,
dinamakan dengan asas Al-Quran. Dinamakan juga dengan as-salah. Ya, dinamakan dengan as-salah. Ya, jadi itu nama-nama dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah bukan namanya hanya Al-Fatihah saja, tetapi memiliki nama-nama yang lain. Sebagaimana juga nama-nama surat yang lain. Ya. Memiliki banyak nama juga. Memiliki banyak nama. Begitu juga dengan surat Al-Fatihah. Ya, dinamakan dengan Ummul Quran. Ya. Dan yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata fi Ummil Quran, berkata tentang surat Al-Fatihah, hiya Ummul Quran. Ya. Dia adalah Ummul Quran, disebut dengan Ummul Quran. Ya. Surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Wahiyas sab'ul mathani. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, disebut dengan as-sab'ul mathani. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya, dibaca kapan? Dibaca ketika salat. Ketika salat dalam sehari saja kita baca berapa kali? Ya, minimal 17 kali kita baca di dalam salat wajib kita. Ya. Itu dibaca berkali-kali. Ya. Berulang-ulang, makanya disebut dengan as-sab'u al-mathani wa hiya al-Qur'an al-'azim. Ya, dan dia merupakan Al-Qur'an al-'azim. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis atau beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah An Abi Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah salat. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilku, falam ujibhu hatta sallait. Akan tetapi aku tidak menjawab panggilannya sampai aku selesai dari salat. Qala fa ataituhu. Ya. Kemudian dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma mana'aka an ta'tiyani? Apa yang membuatmu tidak mendatangiku? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang salat. Qala alam yaqulillah ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idda'akum lima yuhyikum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, serulah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idda'akum lima yuhyikum, ketika mereka mengajak, ya, kepada yang memberikan kalian kehidupan, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya ketika Rasulullah atau Allah dan Rasulnya memanggil kita, maka kita wajib untuk menjawab panggilan tersebut. Ya. Kemudian thumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung, ya, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Qala fa akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja minal masjid qultu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku sebelum beliau meninggalkan masjid. Aku berkata kepadanya, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Sungguh tadi engkau berkata, engkau akan mengajariku tentang surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya. Qala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. Ya.
Apa surat itu? Yaitu adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Ya. Yaitu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya. Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Ya. Jadi ini merupakan keutamaan yang pertama dari surat Al-Fatihah. Bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi apa? Ya, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Aku akan mengajarimu tentang surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Fatihah. Artinya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Kemudian ya, tadi keutamaan yang pertama bahwasannya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, di dalam Al-Bukhari dan Muslim, kunna fi masirin lana fanazalna. Ya, suatu ketika kami pernah berada dalam sebuah perjalanan, kemudian kami singgah di suatu tempat. Faja'at jariyatun faqalat. Kemudian datang seorang budak wanita dan berkata, inna sayyidi al-hayy salim ay ad-daif. Ya. Sungguh ada tuanku, ya, tuanku itu
tersengat, ya, tersengat ular, ya. Apa namanya? Tersengat ya, bahasanya yang pas. Terpatok ular ya. Ya. Keracun dengan ular. Wa inna nafarna ghayyab. Wa inna nafarna ghayyab, ya. Dan kami, ya, atau penduduk itu tidak ada yang di sana. Fahal minkum raqin. Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqama ma'aha rajulun ma kunna na'banahu biruqyah. Ya. Kemudian berdiri seorang laki-laki yang kami tidak tidak tahu bahwasannya dia bisa meruqyah. Ya. Faraqahu fabara'a. Kemudian diruqyah oleh lelaki ini dan sayyid tadi sembuh. Fa amara lahu bi 30 syatan. Kemudian laki-laki tersebut diberikan 30 kambing, ya, 30 kambing. Wasaqana labanan, dan kemudian kami minum susu di sana. Diberikan susu oleh sayyid tersebut. Falamma raja'a qulna lahu, ya, ketika pulang kami berkata kepadanya, akunta tuhsin au kunta turki, akunta tarqi, ya, apakah engkau memang bisa terbiasa meruqyah? Qala la, ya, dia berkata tidak. Ma raqitu illa bi ummil kitab. Aku tidak pernah meruqyah kecuali dengan ummul kitab, dengan Al-Fatihah. Jadi dia meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Qulna la tuhaddithu syai'an hatta na'tiya aw nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kami berkata, ya, jangan berkata apapun, ya, sampai kita mendatangi atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka tidak berani, ya, langsung membenarkan apa yang dilakukan oleh temannya, ya, ketika perbuatan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun mungkin perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, selama tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani untuk melakukannya. Ya, inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Berbeda dengan ahlul bidah, ya. Orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menganggap, ya, yang penting niatnya baik, insyaallah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Inilah, lihat contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tidak pernah melihat contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak berani berkata apapun atau tidak akan berani untuk, ya, mengerjakan suatu amalan apapun. Ya. Kemudian datanglah mereka, ya, falamma qadimnal Madinah, ketika kami telah sampai di Madinah, dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kami ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang, ya, kami temui tadi, ya, apa yang kami lakukan tadi. Faqala, beliau bersabda, wa ma kana yadrihi annaha ruqyah. Dari mana dia tahu bahwasannya Al-Fatihah itu merupakan ruqyah? Ya. Iqsimu wadribu li bisaham. Ya. Bagilah kambing tersebut dan berikan aku bagiannya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, ya, yaitu meruqyah dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Ya, ini keutamaan yang kedua, bahwasannya surat Al-Fatihah itu dapat digunakan untuk meruqyah. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasa'i. Wan Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala,
baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama malaikat Jibril. Id sami'a naqidan fawqahu. Kemudian beliau mendengar ada suara dari atas. Ada suara dari atas, suara yang keras dari atas. Farafa'a Jibril basarahu ila sama. Kemudian Jibril mengangkat penglihatannya menuju langit. Faqala, kemudian berkata, hadza babun qad futiha minas sama ma futiha qat. Ini adalah pintu yang telah dibuka dari langit yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Di langit itu ada pintu yang tidak terbuka kecuali pada saat itu. Qala fanazala minhu malak. Kemudian turun malaikat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, abshir binuraini. Berbahagialah dengan nurain, dua cahaya. Dua cahaya. Qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Sungguhnya engkau telah mendapatkan dua cahaya tersebut yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Yaitu apa? Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Yaitu surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan juga beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lam taqra harfan minha illa utitahu. Engkau tidak membaca satu huruf darinya kecuali engkau akan diganjar pahala dengannya. Jadi di sini surat Al-Fatihah dinamakan juga atau disebut dengan nur, disebut dengan cahaya. Faqala, di sini malaikat berkata apa? Abshir binurain. Ini keutamaan yang selanjutnya dari surat Al-Fatihah. Berbahagialah dengan dua cahaya. Apa itu dua cahaya yang disebutkan di sini? Yaitu yang pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj thalathan ghaira tamam. Barang siapa yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya khidaj. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan khidaj? Ghairu tamam, tidak sempurna. Tidak sempurna. Faqila li Abi Hurairah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Sungguhnya kami berada di belakang imam. Apakah kita juga membacanya padahal imam juga membaca surat Al-Fatihah? Iqra biha fi nafsik. Bacalah di dalam hatimu. Nanti akan kita bahas tentang permasalahan ini, yaitu apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Apakah makmum wajib untuk membaca surat Al-Fatihah atau tidak? Akan ada pembahasannya. Baik. Iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bacalah di dalam hatimu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, qasamtus shalah qusimatis shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Salat itu terbagi, atau aku membagi salat menjadi dua bagian, bagianku dan bagian hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku
apa yang dia minta. Ya, apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba di dalam salatnya, ya, dia mengatakan atau dia membaca surat Al-Fatihah, dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maka Allah berkata, hamidani 'abdi. Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Baik, kita sama-sama perhatikan hadis ini para jemaah. Wa idza qala Ar-Rahman Ar-Rahim, qala Allahu athna 'alayya 'abdi. Ketika hambaku membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata athna 'alayya 'abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Ya. Fa idza qala Maliki yaumiddin, ketika dia membaca Maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi. Ya, Allah berkata, sungguhnya hambaku telah memuliakanku. Sungguhnya hambaku telah memuliakanku. Ya. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika dia membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, qala Allah Subhanahu wa taala berkata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ini antara aku dengan hambaku. Ini bagianku dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Ya. Apa yang diminta oleh hambaku maka aku akan berikan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, ini untuk hambaku. Ya, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau kita perhatikan hadis ini para jemaah, ini harus kita hadirkan di dalam salat kita. Ya, ini harus kita hadirkan di dalam salat kita. Hadirkan hati kita ketika salat. Ya. Dan ingatlah hadis ini. Ketika kita memulai salat, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya. Hamidani Rabbi, hamidani 'abdi. Sungguhnya hambaku telah memujiku. Allah. Kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita melanjutkan bacaan kita Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan athna 'alayya 'abdi. Sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Ya. Ini kita bayangkan dan kita hadirkan dalam hati kita. Allah menyebut kita. Allah menyebut kita ketika kita sedang salat, ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Allah menyebut-nyebut kita. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, qad majjadani 'abdi. Sungguhnya hambaku telah memuliakanku. Ya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan, ya, ini antara aku, ini bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang kita minta selalu di dalam salat. Bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita as-siratal mustaqim, untuk memberikan kepada kita hidayah berupa jalan yang lurus. Ya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang
ya, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah jalan yang lurus. Ya. Ketika kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Allah mengatakan apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Baik. Mungkin di antara kita baru pertama kali mendengar hadis ini ya. Mendengar hadis ini. Dan setelah kita pelajari atau setelah kita mendengar hadis ini, maka kita bawa ke dalam salat kita. Kita renungkan di dalam salat kita. Ya. Jangan kita salat hanya sekedar membaca bacaan saja. Ya, tidak kita hadirkan maknanya di dalam salat kita. Ya. Minimal kita ingat hadis ini. Ya, ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, Allah memuji kita. Ya. Allah menyebut-nyebut kita. Ya. Allah menyebut-nyebut kita dan itu merupakan suatu penghormatan kepada kita. Suatu kemuliaan kepada kita. Ya. Ketika nama kita atau kita disebut oleh Sang Maha Pencipta yang memiliki langit dan bumi ini, yang mengatur alam semesta ini, disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah keistimewaan bagi kita. Seorang hamba yang tidak ada apa-apanya, ya, seorang hamba yang lemah, yang rendah, ya, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah penghormatan kepada kita. Ya, sebuah penghormatan kepada kita. Ketika nama kita disebut oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, sebutlah presiden. Ya. Kita dipuji oleh presiden. Ini fulan, ya. Fulan ini adalah warga yang sangat baik, dia melakukan inovasi ini untuk negeri kita. Dipuji oleh presiden, ya. Maka betapa bangganya dia, ya. Dipuji oleh presiden di hadapan, ya, seluruh warga Indonesia misalnya. Ya. Ini ketika dia dipuji oleh presiden, ya. Ini kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedudukannya jauh di atas presiden. Ya, yang kita sembah, yang seluruh makhluk di dunia ini, di alam semesta ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, yang mengatur jalannya alam semesta ini, yang mengatur terbitnya matahari dari timur kemudian tenggelam di barat, yang mengatur hujan, ya, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita makan dan seterusnya. Allah sebut kita, ya, Allah beri penghormatan kepada kita, begitu seharusnya kita merasa istimewa. Dan ini yang harus kita hadirkan di dalam salat kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kualitas dari salat kita semakin hari semakin baik setelah kita memahami apa yang kita baca di dalam salat kita. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan depan, ya, beberapa hal yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, dari apakah seseorang itu wajib membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya atau tidak. Kemudian apakah makmum itu wajib juga membaca surat Al-Fatihah selain imam, ya. Imam sudah membaca surat Al-Fatihah, apakah wajib juga bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah? Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian akan kita lanjutkan tafsir dari al-isti'adzah atau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya jika waktu memungkinkan. Mungkin itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.